Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Iqbal Kusuma. Nomor induk mahasiswa saya 1051704474. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah segala hak dan kewajiban negara baik yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan menjadi milik negara. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah hak negara. Hak negara adalah untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta memberikan pinjaman. Dan yang kedua adalah kewajiban negara. Kewajiban negara adalah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Poin yang selanjutnya adalah penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik itu berupa surat berharga, utang piutang, serta akta-akta yang dapat dijadikan uang. Poin selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Poin selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, di dalam keuangan negara, selain hanya ruang lingkup keuangan negara, terdapat juga asas-asas keuangan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, maka harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas-asas keuangan negara itu terbagi beberapa poin. Poin yang pertama adalah asas tahunan, di mana penyelenggaraan keuangan negara itu diselenggarakan dalam tahunan yang disahkan oleh Badan Legislatif atau DPR. Poin kedua adalah asas universalitas. Asas universalitas ini adalah memberikan batasan untuk tidak terjadinya percampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dan ketiga adalah asas kesatuan. Maksudnya adalah mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap. Artinya bahwa seluruh pengeluaran negara itu tercatat secara utuh dan secara lengkap. Poin yang keempat adalah asas spesialitas, di mana asas spesialitas ini memuat jenis pengeluaran itu dimuat dalam matan anggaran atau kebijakan. Jadi maksudnya adalah pengelolaan anggaran dikelola dengan secara konsisten, secara baik, baik itu berupa secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Yang kelima adalah asas keterbukaan, di mana di dalam penghitungan, pembahasan dan penetapan keuangan negara itu wajib terbuka dan diawasi oleh lembaga yang independen yang dapat mengaudit seluruhnya, dan tidak ada kecurangan dalam penetapan anggaran tersebut. Baik pemerintah menggunakan dana desa atau menggunakan dana pilkada ataupun dana-dana lainnya dalam penangani coronavirus 19 ini, itu adalah satu langkah yang menurut saya itu adalah langkah yang tepat. Karena apa? Karena dalam kondisi yang keterbatasan Indonesia saat ini membutuhkan dana-dana yang bisa dialokasikan secara cepat, seperti itu, seperti dana-dana desa yang sudah dianggarkan dari awal-awal tahun, dan dana-dana pilkada yang sudah dianggarkan di awal tahun, ataupun dalam dana untuk pemindahan ibu kota misalkan, itu
Itu hal-hal yang wajar, dibolehkan. Karena apa? Karena sekarang ini Indonesia sangat membutuhkan dana tersebut. Indonesia berada dalam kondisi sangat mengerikan karena ada bencana nasional berupa penyebaran coronavirus 19 ini. Maka tidak ada salahnya, maka tidak ada dipermasalahkan apabila pemerintah menggunakan dana desa ataupun dana pilkada ataupun dana-dana lain yang sudah dianggarkan di awal-awal tahun. Itu hal yang sangat wajar sekali apabila digunakan melihat kondisi Indonesia ataupun melihat kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini boleh dibilang itu menurun, dan keuangan dalam negara pun sangat tipis. Nah, dan karena itu dibutuhkan keuangan negara yang sudah dianggarkan di awal untuk digunakan dalam penanganan bencana nasional, yaitu coronavirus 19 ini. Jadi menurut saya pemerintah dalam menggunakan dana desa, dana pilkada itu menurut saya itu sangat wajar sekali. Karena Indonesia mungkin telah mengantisipasi dalam menangani coronavirus 19 ini, ataupun kurang waspada dalam mengantisipasi datangnya coronavirus 19 dari negara-negara lain yang sudah terjangkit. Jadi hal seperti itu sangat wajar apabila pemerintah menggunakan dana-dana yang sudah dianggarkan di awal tahun. Jadi mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ataupun kata-kata saya yang tidak jelas. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.